warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang modal kerja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Atika. Saya Intan Meliska. Saya Diala Asalaininsa. Saya Muhammad Rizky. Saya Widi Nayana. Saya Binti Nadifa. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang modal kerja. Modal kerja sendiri ada pengertian modal kerja, ada konsep modal kerja, ada manajemen modal kerja, ada tujuan modal kerja, ada perputaran modal kerja, ada jenis modal kerja, fungsi modal kerja, kemudian ada penggunaan modal kerja, ada faktor yang mempengaruhi modal kerja, ada sumber modal kerja, dan cara menghitung modal kerja. Yang pertama yakni pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja diartikan sebagai investasi aktiva lancar bagi perusahaan. Secara umum, modal kerja adalah modal yang dibutuhkan dalam pembiayaan segala aktivitas agar usaha terlaksana berdasarkan rencana yang telah dibuat. Menurut salah satu ahli yakni Cumingan, modal kerja adalah penjumlahan dari aktiva lancar. Aktiva lancar tersebut adalah modal kerja kotor. Pengertian ini bersifat kuantitatif dikarenakan jumlah dana yang dipakai dalam tujuan operasi jangka pendek. Ketersediaan modal kerja sangat tergantung pada tingkat likuiditas aktiva lancar, yakni kas, surat berharga, persediaan, dan piutang. Konsep modal kerja. 1. Konsep kuantitatif. Kuantitatif fokus pada kuantum yang dibutuhkan dalam memenuhi keperluan perusahaan pada pembiayaan operasi rutin. Konsep kualitatif. Kualitatif menyatakan pengertian modal kerja adalah selisih aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Konsep fungsi. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana yang ada untuk menciptakan laba dari perusahaan pokok perusahaan. Modal kerja bersih. Perbedaan jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Modal kerja kotor, investasi perusahaan dalam aktiva lancar. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah manajemen pada aktiva dan pasiva lancar. Menurut Muklis 2005, modal kerja memberitahu terkait besaran investasi yang dijalankan perusahaan pada aktiva lancar dan hutang lancar yang diklaim oleh perusahaan. Selain itu, hal penting lainnya adalah investasi pada piutang barang atau aktiva likuid yang sangat sensitif pada tingkat produktivitas dan penjualan. Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan rasio yang dipaku dalam pengukuran atau penilaian tingkat efektivitas modal kerja pada periode tertentu. Rasio tersebut dapat dihitung melalui perbandingan penjualan dengan modal kerja atau rata-rata. Perputaran modal kerja sama dengan X sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. 1. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. 2. Modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan sesuai perubahan keadaan. Fungsi modal kerja. 1. Keterjaminan keberlanjutan aktivitas operasional. 2. Mendukung manajemen perusahaan pada decision making. 3. Menyajikan informasi bagi kreditur jangka pendek mengenai tingkat keamanan keuangan perusahaan. 4. Segala aktivitas internal maupun eksternal perusahaan sangat dipengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Penggunaan modal kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, biaya operasional perusahaan termasuk gaji dan upah karyawan. Kedua, pembelian barang baku dan dagangan. Ketiga, meminimalisir kerugian dari penjualan surat berharga. Keempat, pembentukan dana untuk jangka panjang. Kelima, pembiayaan aktiva tetap. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi modal
kerja. Pertama, sifat atau tipe dari perusahaan. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan barang tersebut. Tiga, syarat pemberian bahan atau barang dagang. Keempat, syarat penjualan. Kelima, tingkat perputaran dan persediaan. Ini saya mau menjelaskan tentang sumber modal kerja. Yang pertama adanya kredit dari supplier, terus adanya pendapatan bersih, dan kemudian penjualan aktiva tidak lancar, dan penjualan saham atau obligasi, dana pinjam, dan kemudian adanya dana pinjaman dari bank. Nah, kemudian adanya cara menghitung modal kerja itu yang pertama menghitung modal kerja kotor atau aktiva lancar. Nah, aktiva lancar dalam perusahaan merupakan aktiva yang dikonvensi sebagai uang tunai pada periode setahun atau total dari aktiva lancar. Kemudian menghitung hutang lancar, yang hutang lancar merupakan kewajiban yang memiliki batas waktu 1 tahun atau total dari hutang lancar. Terus yang terakhir adanya menghitung modal kerja bersih, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Ya, sekian.